Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi yang sebelumnya telah kita laksanakan observasi dengan Pak Ika Ya. tentang mata pelajaran olahraga. Kebetulan pelajarannya tidak di lapangan ya, materinya di dalam kelas. Iya. Ya. Setelah kita melakukan observasi, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Saya sendiri sebagai sebagai coach, Pak Ika sebagai coach dan ada Bu Ramala sebagai observer. Jadi langsung saja ya, ya kita ngobrol-ngobrol. Setelah kita kemarin melaksanakan observasi itu Pak Ika ya, yang Pak Ika rasakan apa tuh pada saat observasi kemarin? Pada saat observasi awalnya saya kan deg-degan ya, manusia. Jadi ada khawatir juga di situ karena jarang sekali saya kalau ngajar diliatin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bikin deg-degan itu karena saya men-challenge diri saya sendiri yang biasanya saya pembelajarannya di lapangan karena penjas. Terus kemarin itu saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tapi di dalam kelas dengan mata pelajaran yang saya ampuh yaitu penjas gitu. Ternyata cukup menantang juga di situ. Tapi setelah itu ya alhamdulillah akhirnya lega juga gitu setelah selesai melaksanakan observasi itu. Jadi merasa tertantang Pak Ika ya, dengan pembelajaran kemarin karena biasanya di lapangan, kita di dalam kelas gitu ya. Iya, betul. Oke, selanjutnya pada saat kemarin observasi tujuan-tujuan pembelajarannya bisa disampaikan Pak Ika? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang kemarin itu ketika pembelajaran itu kan saya membuat atau menyusun tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati gambar dan membuat mind mapping. Anak-anak itu atau siswa menjadi tahu tentang pengertian jalan raya, tentang penjelasan tentang jalan raya bisa menjelaskan. Kemudian melalui pengamatan video, anak-anak juga bisa menjelaskan dampak dari tidak mematuhi aturan lalu lintas. Dan yang ketiga itu melalui kegiatan diskusi, anak-anak bisa mempresentasikan cara-cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya gitu. Dan alhamdulillah kemarin walaupun satu pertemuan tujuan pembelajaran itu bisa kita lihat, bisa saya lihat hasilnya gitu. Walaupun ya ada kekurangan-kekurangannya gitu ya, tapi secara umum untuk tujuan pembelajarannya dapat tercapai gitu. Sudah tercapai secara keseluruhan dari tujuan pembelajaran yang PK sampaikan ya. Betul. Nah, tadi ada kalimat ada kekurangan-kekurangan, berarti dalam kekurangan itu ada kesulitan ya PK ya. Betul. Nah, pada saat PK melaksanakan pembelajaran yang kemarin itu terutama di dalam kelas, kesulitan yang PK hadapi apa tuh? Nah, kesulitan yang saya hadapi ternyata mengatur waktunya ya. Mengatur waktu. Iya, yang sudah saya agendakan waktunya itu 3 jam pelajaran. Ya. Ternyata walaupun di dalam kelas masih kurang saja gitu Pak. Ya. Kurang waktunya. Waktunya Kurang. kurang. Jadi sehingga yang tadinya saya agendakan satu pertemuan ternyata harus jadi 2 pertemuan gitu. Karena kemarin itu kekurangannya di asesmennya tidak bisa saya laksanakan di hari itu juga. Gitu. Jadi molor sampai atau ditunda sampai pertemuan selanjutnya untuk asesmennya. Di situ kekurangannya yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalamnya juga kan saya menerapkan ada KSE ya, ada pembelajaran sosial emosional juga saya coba terapkan, ada teknik stop untuk mindfulness-nya dan saya coba dengan video rasa berterima kasih saya tunjukkan. Nah itu juga jadi kesulitan karena awalnya mungkin nggak biasanya ya, mungkin bagi siswa kegiatan seperti itu ini ngapain nih Pak Eka gitu. Tapi ketika saya coba dan tolong ikuti aja instruksinya gitu, anak-anak akhirnya mengikuti dan ya alhamdulillah saya lihat sih mindfulness-nya di situ muncul lagi, fokusnya jadi muncul lagi setelah selesai teknik stop, rasa berterima kasih itu mereka jadi fokus lagi ke pembelajaran selanjutnya. Oh, berarti disisipkan ya Pak Ika tadi teknik KSE-nya dan mindfulness-nya gitu. Teknik stop itu disisipkan. Nah, respon anak-anak gimana tuh Pak pada saat mengalami kesulitan nggak anak-anak? Nah, ya kesulitannya itu tadi yang pertama mungkin merasa aneh ngapain nih disuruh ngapain kita ya, apalagi disertai dengan suara dengan video ya ditampilkan di situ ngapain nih kita, tapi karena mereka diminta untuk mengikuti instruksi akhirnya mereka mengikuti pelan-pelan gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah kemarin tuh tujuannya tercapai bahkan yang rasa terima kasih itu kan yang saya suruh mereka mengingat-ingat kejadian itu ya, dan mereka juga akhirnya muncul tuh pengen berterima kasih pada siapa di hari itu gitu, muncul juga akhirnya lebih semangat lagi belajar. Oh, berarti walaupun pengalaman baru dan aneh, tapi mereka mendapatkan pengalaman yang mengesankan justru ya Pak ya, karena bisa tidak ditemukan di pelajaran yang lain mungkin ya kan dengan teknik seperti itu. Belum ditemukan yang lain.
Nah, dari kesulitan tadi itu dari kesulitan dari Pak Eka, dari kesulitan anak-anak, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana nih untuk ke depan ini Pak Eka? Untuk kedepannya yang pertama tadi kan saya kesulitan dalam mengatur waktu ya. Mungkin nanti dalam pembuat perencanaan pembelajaran, saya di situ harus lebih teliti lagi, kemudian lebih memikirkan tentang waktu gitu dan kegiatan pembelajarannya mungkin bisa diapain ya, lebih diefektifkan lagi karena kemarin saya merasa memang kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kayaknya terlalu banyak gitu sehingga waktunya nggak muat gitu. Mungkin di situ di perencanaan saya harus lebih diteliti lagi nanti dalam membuatnya, diperhitungkan lagi waktunya, dan untuk PSE-nya mungkin semakin sini harus semakin terus diulang lagi atau diajarkan lagi kepada siswa supaya siswa terbiasa dan tidak kaget lagi dengan PSE ini gitu. Jadi nanti sudah terbiasa lagi gitu. Mungkin itu rencana tindak lanjut saya. Berarti akan diatur waktunya lebih efisien lagi lah supaya tidak molor gitu Pak Eka tadi. Betul. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kapan nih yang akan mulai dilaksanakannya? Ya mungkin mulai minggu depan ya masih di bulan ini di bulan September minggu ketiga ya saya akan coba memperbaiki ini. Saya akan menerapkan PSE ini juga di kelas lainnya gitu ya. Jadi secepatnya karena lebih cepat kayaknya lebih baik itu dipraktekkan. Secepatnya harus kita laksanakan ya biar anak-anak sering terbiasa ya Pak Eka ya. Betul. Apalagi dengan metode teknis stop tadi seperti itu kan, terus ada KSE-nya juga, tadinya menjadi aneh sekarang insya Allah kalau kita sering dilaksanakan, anak-anak sudah terbiasa gitu dan lebih efektif ya Pak Eka ya. Betul sekali. Nah terakhir nih Pak Eka, dengan kemarin Pak Eka melaksanakan pembelajaran di kelas yang sambil saya tonton nih, Pak Eka merasa puas apa enggak nih? Nah skalanya berapa nih kalau boleh tahu nilainya dari 1 sampai 10 nih dengan pembelajaran kemarin? Dengan yang pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu karena memang saya menantang diri saya sendiri ya di dalam kelas. Saya merasa sudah berada di 7,5. 7,5. Walaupun memang masih kecil ya 7,5. Tapi saya berharap nantinya bisa naik terus ke 8, ke 9 bahkan ke nilai yang sempurna 10 ya gitu ya. Tapi kemarin itu menurut saya sudah masuk 7,5 karena pertama tahapan-tahapan pembelajarannya sudah saya lalui semua ya, dari mulai pendahuluan terus ke kegiatan inti ke penutup saya lalui semuanya, nggak ada yang terlewat gitu kan. Cuman mungkin tinggal di waktu itu ya, waktu yang saya rasa masih kurang itu yang harus diefektifkan lagi, dan juga PSE masih berarti masih kaku ya, saya memberikan PSE-nya masih kaku, dan pembelajaran berdiferensiasinya juga kayaknya mesti harus ditambah lagi. Kalau kemarin itu saya lebih fokusnya ke diferensiasi produk di situ ya, lebih fokusnya di situ, dan konten juga di prosesnya mungkin diferensiasi proses saya nanti harus ditingkatkan lagi di situ ke depannya. Jadi ya adalah di 7,5 hampir ke 8 gitu. Siap. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya kalau sudah diperbaiki bisa jadi 9. Betul. Kalau bisa 10 amin. Ya Pak Eka, itu aja mungkin. Terima kasih nih obrolan kita tentang observasi kemarin. Sama-sama Pak Dimas. Ya. Selanjutnya ada yang mau disampaikan oleh Ibu? Sudah cukup? Gak ditanyakan kapan mau ngobrol lagi. Oh gitu. Ngobrol lagi kapan kita Pak Eka? Nanti kan saya minggu depan mempraktekkan ya, Mas ya. Di 1 minggu itu saya praktekkan lagi, saya perbaiki. Mungkin di minggu terakhir bulan September atau di awal Oktober. Kita kalau bisa Pak Dimas ada waktu, saya ada waktu, kita sambil Pak Dimas mungkin nanti masuk ke kelas saya lagi nggak apa-apa observasi lagi. Siap Pak Eka. Ya selanjutnya. Siap. Oke. Terima kasih Pak Eka ya atas waktunya ya. Ya sama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri Pak Eka ya. Amin. Menjadi evaluasi pengembangan diri. Amin ya. Terima kasih Pak Eka atas waktunya.